Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan coba sedikit berbagi terkait dengan uji kompetensi yang terkait dengan logika. Karena itu, ikuti video ini sampai selesai sehingga nanti kita bisa paham. Jangan sampai nanti kalau menjawab soal akan nyasar-nyasar gitu ya. Karena di sini sebenarnya ada rumusnya kan seperti itu. Nah, tapi bagi teman-teman yang subscribe-nya kok masih berwarna merah ya, jangan lupa bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng. Subscribe itu gratis, jadi saya minta bantuannya teman-teman untuk bisa klik subscribe, like, dan lonceng. Nah, ini agar tujuannya apa? Ketika saya nanti ngupload soal berikutnya, Bapak Ibu langsung dapat notifikasi. Nah, misalkan begini nantinya, Karjono Natar ngupload soal terkait dengan misalkan TKB. Nah, seperti itu akan muncul tulisan pemberitahuan saja, sebenarnya hanya itu. Karena itu sekali lagi mohon bantuannya yang masih belum subscribe atau yang subscribe-nya kok masih merah, itu artinya belum subscribe, silahkan diklik sehingga menjadi hitam. Baik, teman-teman sekalian, ini terkait dengan uji kompetensi calon asesor kemarin menjadi ramainya luar biasa. Nah, dalam hal ini saya kebetulan untuk yang pagi saya ikut ujian, ya, ikut tes gitu. Begitu siang ada kendala teknis, nggak bisa ikut ujian. Ya, sudah pastikan itu, karena jelas nggak ikut itu, belas bisa buka aja enggak gitu. Tapi sampai akhirnya juga nggak memungkinkan untuk ikut, ya sudah saya pasrah, berarti saya tidak ada harapan untuk menjadi asesor kan seperti itu kemarin. Nah, ternyata masih ada kesempatan. Ini saya kemarin dapat pengumuman saya, karena kalau di tes yang pertama kan di situ nggak ada tagihan bahwa saya ikut ujian yang pertama yang pagi, tidak, tapi tagihannya yang kedua. Kata saya ya jelas nggak ikut itu. Luar biasa itu. Jadi pengaruhnya besar ya, untuk nggak lulus itu banyak sekali lah. Buktinya saya pengen ikut nggak bisa ikut lah, berarti kan selesai sudah. Ya udah nggak apa-apa, tapi semua itu bagi teman-teman yang sudah ikut ya saya ucapkan sukses, dan hasil pengumumannya sudah lulus, wah mantap ya. Sukses selalu, dan mudah-mudahan bisa menjadi asesor yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia ini. Harapannya seperti itu. Ya, nah, walaupun begitu, saya masih ada ingat sedikit soal terkait itu, karena ada beberapa teman yang japri minta dibantu, ya sudah nggak apa-apa. Artinya kalaupun saya membantu ya nggak apa-apa ya toh, meskipun saya nggak bisa ikut ujian. Baik. Terkait dengan logika, yang pertama yang perlu diingat adalah bagi teman-teman adalah negasi. Negasi itu kalau bahasa kita kebalikan. Kebalikan itu misalkan dia A itu kebalikannya adalah bukan A atau tidak A, itu namanya negasi. Misalkan Pak Karjono itu ganteng. Terlalu pede. Itu negasinya apa? Tidak ganteng atau kurang ganteng, itu namanya negasi ya. Negasi itu namanya seperti itu, untuk memudahkan mengingat gitu ya. Jadi kalau misalkan negasi dari orang minum kopi, maka negasinya orang tidak minum kopi, itu namanya negasi. Jangan mengatakan bahwa negasinya minum teh gitu. Tidak minum kopi itu bukan berarti minum teh gitu, tapi bisa jadi minum teh. Tapi makanya negasi orang minum kopi itu negasinya adalah tidak minum kopi gitu ya. Kemudian kalau misalkan kemarin ada soal kan itu, kalau nggak salah itu seorang ibu hamil yang mengkonsumsi kafein itu berapa kemarin itu? 300 atau 250 kemarin ya. 250 ke atas. Nah, negasinya berarti negasinya itu batasnya 250 ke atas, itu berarti dia negasinya adalah
dia mungkin minum tapi di bawah 250 atau bahkan tidak gitu. Itu namanya negasi, negasi itu ingkaran atau kebalikan lah, seperti itu, kira-kira seperti itu, ya kan? Gitu. Itu negasi. Jadi paling penting, ini penting sekali dalam logika. Kalau itu kita sudah tidak mengenal negasi, udahlah, nanti Bapak Ibu membaca soal itu akan dibingungkan sendiri ya, akan dibingungkan sendiri. Maka ambil kuncinya dulu. Kuncinya adalah pernyataannya apa, negasinya apa, itu pertama. Itu ya, itu yang harus diambil. Sehingga kita nggak bingung dengan membaca soal atau jawabannya dibingungkan lagi, nanti kan seperti itu. Tuh. Kemudian misalkan kemarin itu kalau nggak salah berat badannya lebih rendah dari normal. Nah sekarang negasinya apa coba? Kalau dia berat badan bayi lebih rendah dari normal, kan begitu. Nah negasinya berarti normal, karena dia lebih rendah dari normal, berarti negasinya adalah normal ke atas, kan gitu. Itu kan lebih rendah itu berarti normal ke bawah, lebih rendah dari normal berarti batasannya normal, sehingga negasinya adalah normal ke atas. Itu namanya negasi gitu. Itu. Nah itu negasi ya. Kemudian yang kedua itu ada di dalam logika matematika sebenarnya ya. Jika X dia maka Y, ya kan? Udah jelas itu ketentuan pernyataannya. Jika X dia maka Y. Itu ketentuannya seperti itu. Maka kok nanti menjumpai suatu kejadian kok X, pasti kesimpulannya adalah Y, begitu. Itu matematika ya. Jika X maka Y. Kok dia ketemu X maka kesimpulannya adalah Y. Itu adalah silogisme ya. Silogisme matematika itu sebenarnya seperti itu. Nah, tapi nanti kalau kontradiksinya ya, misalkan jika X maka Y. Ini rumus ya, jika X kok maka Y, kok ditemukan tidak Y, ya, tidak Y, udah dipastikan tidak X. Itu matematika namanya ya. Jika X maka Y, kok tidak Y, maka mesti tidak X, begitu. Ya toh? Gitu. Contohnya, jika dia ikut tes maka lulus. Ya toh? Jika dia tidak ikut tes sudah dipastikan tidak lulus dia. Itu silogisme. Jika X maka Y. Jika tes maka lulus. Jika tidak tes maka sudah pasti tidak lulus, kan begitu. Itu logika matematika. Tapi kalau jika X maka Y, kalau dia tidak Y maka tidak X. Tapi kalau Y belum tentu X gitu loh maksudnya. Ini yang perlu diingat ya, diingat itu. Jadi begini, jika dia tes maka lulus, ya toh? Kemudian kalau dia tidak lulus, ya. Kalau dia tidak lulus, maka dia tidak tes, begitu, ya. Itu kalau kontradiksinya gitu. Jika dia makan makanan yang bergizi, maka dia gemuk, ya toh? Dia tidak gemuk, maka dia tidak makan makanan yang bergizi. Itu kesimpulannya seperti itu. Itu namanya di kontradiksinya, itu negasi ya. Kita mengingat negasinya tadi. Jika X maka Y. Kok tidak Y, maka dia tidak X. Gitu. Sekarang kalau misalkan jika dia ikut tes, maka dia lulus. Ya toh? Atau mungkin jika dia makan sayuran, maka dia gemuk, misalkan begitu ya. Dia tidak makan sayuran, apakah bisa dipastikan dia tidak gemuk? Nah, itu tidak bisa disimpulkan begitu. Jika X maka Y. Dia tidak X, maka dia tidak bisa disimpulkan tidak Y. Itu tidak bisa disimpulkan begitu. Ya, saya ingatkan itu. Jadi jangan sampai nanti keliru. Jika dia makan sayuran, maka dia gemuk. Ini dia tidak makan sayuran, kesimpulannya apakah dia tidak gemuk? Belum tentu, karena itu tidak ada dalam matematik, logikanya tidak ketemu seperti itu. Gitu. Kalau dia makan sayuran, maka yakin dia gemuk. Kalau dia tidak gemuk, sudah yakin dia tidak makan sayuran. Itu benar, itu secara matematis loh ya. Ini sekali lagi secara matematis. Nah, kemarin ada soal itu kalau nggak salah begini. Jika ibu hamil kok minum kafein. Kafein itu yang ada dalam kopi berarti ya. Minum kafein kok 300 mg ke atas. Maka diyakinkan nanti anaknya lahirnya itu
lebih rendah dari normal, kan gitu. Jika dia minum kafein 300 mg ke atas, maka yakin nanti anaknya akan lebih rendah dari normal. Nah itu pernyataannya. Nah kemudian ini ada dokter menemukan bayi lahirnya itu normal. Berarti kan tidak, kalau tadi kan jika ibu minum kafein 200 mg ke atas, 300 mg ke atas, anaknya akan lebih rendah dari normal. Nah ini dokter menemukan dia normal, berarti kan tidak Y ini kan. Jika X maka tidak Y. Dia tidak Y, maka sudah dipastikan dia tidak X. Nah yang X-nya tadi kan minum kafein 300 mg ke atas. Berarti tidak X-nya adalah tidak minum, ya. Tidak minum 200 mg ke atas, atau bahkan tidak minum sama sekali. Nah itu kesimpulannya seperti itu kan begitu. Kemarin juga seperti itu kan soalnya gitu ya, masih ingat ya. Saya ingat karena memang soal yang pertama, jadi saya buat rumusnya intinya saja ya, ingat rumus itu. Kemudian yang kedua ada lagi di sini adalah silogisme. Silogisme itu jika X maka Y, kok dia X udah dipastikan Y, itu maksudnya. Nah contohnya kalau nggak salah kemarin itu begini, jika di dalam suatu perusahaan itu kok ada pelatihan manajerial gitu, ada pelatihan manajerial, maka diyakinkan kualitas karyawan akan meningkat, ya kan? Gitu. Sekali lagi, kalau dia di dalam perusahaan itu ada pelatihan karyawan, maka kualitas pelatihan manajerial ya. Jika dia melakukan pelatihan manajerial itu X-nya, nanti ingat bahwa negasinya berarti dia tidak ada pelatihan manajerial. Maka itu udah pernyataan berikutnya, jika X maka dia akan meningkat kualitas karyawannya. Maka ingat nanti negasinya berarti kualitasnya tidak meningkat, itu maksudnya begitu ya. Jadi saya ulang, jika X maka Y. Kalau dia X udah pasti Y. Kalau dia tidak Y maka udah pasti tidak X. Itu kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam di dalam perusahaan itu ada pelatihan manajerial, maka kualitas karyawan akan meningkat. Kalau misalkan dia tidak dilakukan pelatihan manajerial, maka kesimpulannya sudah dipastikan karyawan tidak dapat meningkat atau tidak meningkat. Itu namanya silogisme dalam matematika, kan begitu. Nah sekarang kalau kita disuruh memilih, maka yang perlu dipilih itu kita cari kata kunci dari X-nya apa, Y-nya apa. Itu yang perlu diambil kesimpulan. Ya toh? Gitu. Ini misal saja ya. Jika kemarin itu kalau nggak salah, jika ada pengobatan tusuk jarum, maka penyebaran kanker itu akan berkurang. Kan gitu. Itu sama dengan pernyataan yang tadi. Jika ada pengobatan tusuk jarum, maka penyebaran kanker akan berkurang. Kemudian jika selama ini tidak ada pengobatan tusuk jarum, maka sudah dipastikan penyebaran kanker ini tidak akan berkurang gitu. Itu secara matematis benar seperti itu. Ya, jadi yang perlu diambil adalah kata kunci. Kata kunci inilah yang menentukan kita tidak bingung dengan membaca kalimat. Karena kalau kita membaca kalimat, bisa dibingungkan sendiri ya. Maka kita ngambil kesimpulannya itu dari kata kunci. Kalau X negasinya mesti bukan X gitu. Kalau rumus matematikanya jika X maka Y, maka sudah bisa dipastikan kalau ditemukan X pasti kesimpulannya Y, itu namanya silogisme. Kemudian kalau jika X maka Y, kok ditemukan tidak Y, sudah dipastikan jawabannya tidak X. Jangan membaca kalimat dibingungkan kalimat, tapi rumusnya ini tadi yang harus diambil kesimpulan oleh teman-teman semuanya, ya kan? Itu barangkali sukses selalu pada kawan-kawan yang mungkin mau tes, barangkali ada yang kemarin tidak lolos di sini di logika matematika, silahkan dipelajari. Itu kira-kira intinya adalah rumus ya. Seperti begini, negasi itu begini, semua guru itu negasinya berarti tidak semua. Namanya tidak semua itu beberapa, itu namanya negasi ya. Itu diingat-ingat itu ya, supaya nanti ketika ketemu itu akan dibingung kalimatnya apa gitu ya. Karena tadi tidak mengambil kata kunci. Kalau tidak mengambil kata kunci ya sudahlah, nanti orang mesti udah dipastikan akan bingung sendiri dengan melihat
kalimat yang banyak, waktunya pendek, dalam kondisi yang tegang, stres, semakin nggak jelas nanti jawabnya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu sampai jumpa lagi nanti di contoh. Saya akan coba membahas dari masing-masing itu yang sudah saya catat kemarin, kunci-kuncinya apa namanya, yang bisa saya catat karena waktunya kan cepat sekali. Kemudian tapi saya dapat data yang mungkin ini bisa untuk mengingatkan kita, maka saya nulisnya jika ini maka ini, jika ini maka ini, gitu saja. Jadi kalau kalimat tepatnya saya nggak bisa ya, karena memang waktunya cepat, nggak mungkin menulis semuanya kan, hanya pun kata kuncinya ini maka ini gitu aja ya. Itu yang saya tulis kemarin. Jadi sekali lagi sampai jumpa di pertemuan di video berikutnya terkait dengan nanti soal yang lain terkait dengan uji kompetensi yang seperti kemarin. Namun sekali lagi bagi teman-teman, mohon keriduannya bagi yang belum subscribe atau subscribe-nya kok masih merah, itu artinya belum subscribe gitu ya. Silakan bantu klik subscribe, kemudian like dan lonceng, itu gratis ya. Jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa kalau subscribe nanti terkurangi pulsa. Ya enggak ya. Ini semakin nggak jelas pengetahuan dari IT-nya kalau seperti itu ya. Kecuali kita buka videonya, nonton YouTube itu mau nggak mau mesti berkurang kuotanya, itu otomatis. Tapi bukan berarti Bapak Ibu saya ngurangi kuota Bapak Ibu, tidak ya. Itu barangkali mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.